Jadi waktu itu aku ikut Kids Camp, itu tuh waktu tahun 2017, dan itu aku masih duduk di kelas 5 SD. Yang aku dapetin itu kita sebagai anak domba Allah yang hilang, tapi Tuhan menemukannya gitu. Pesannya semangat terus dan dibawa have fun aja, karena ini bakalan jadi momen yang memorable banget. Halo semuanya, saya Lisa. Pada tahun 2018 yang lalu, saya mengikuti Kids Camp yang diadakan oleh sekolah minggu. Wah, itu sih pengalaman Kids Camp pertama kali saya. Dan teman-teman saya juga banyak loh yang mengikutinya. Bayang dong ya serunya seperti apa. Tapi, selain serunya acara, ada juga loh yang menurut saya momen yang berkesan dan saya sampai sekarang masih ingat. Yaitu setelah firman Tuhan, kami diajak untuk mengakui segala kesalahan-kesalahan kita di hadapan Tuhan, dan juga kita mengambil keputusan untuk percaya dan menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi. Pasti di tahun ini kalian juga bisa mengalami pengalaman yang lebih indah dari yang saya alami dulu. Makanya tunggu apa lagi? Yuk daftar ke wali kelas masing-masing. Oke? Daftar ya. Halo adik-adik semua, nama aku Manson dari Kids Camp tahun 2018. Aku pengen cerita sedikit nih. Waktu tahun itu aku ikut Kids Camp, aku dapat banyak banget pengalaman. Di situ juga ada games-games seru loh. Tapi yang terutama, aku merasa semakin dekat, semakin kenal sama Tuhan. Yuk, kita ikut Kids Camp, kita mau kenal lebih dekat sama Tuhan, tapi dengan cara yang seru. Yuk! Give, we grow, and when we grow, we give. When we give, we grow. And when we grow, we give. And when we give, we grow. And when we grow, we give. Together with God, we will make good fruit on earth, and good things will align. God is the vine, we are the branches. With God we are alive. God is the vine. We grow, and when we grow, we give. And when we give, what happens? We grow. And when we grow, what happens? We give. And when we give. Yohanes 16 ayat 13a. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13a. Selamat hari Minggu teman-teman.
sebentar lagi kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Ada yang telepon. Halo Tante Agnes. Halo Clarita, jangan lupa nanti sekolah minggu ya. Iya, sebentar lagi kita mulai ibadah sekolah minggu kita. Oh ya? Ya sudah, selamat melayani ya Kak Clarita. Ingat loh, saat Clarita melayani, Tuhan Yesus yang akan memberi kekuatan. Ya, selamat melayani Kak Clarita. Oke Tan, terima kasih Tan. Tan, sebenarnya udah ada adik-adik loh yang siap untuk ibadah. Disapa dulu dong Tan. Oke, halo adik-adik. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati ya. Oke Tan, bye-bye. Nah adik-adik, tadi Tante Agnes telepon Kak Clarita ingatin bahwa pelayanan yang kita lakukan sekarang itu semua karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Nah begitu juga dengan adik-adik. Mungkin adik-adik ada yang lelah, capek dari Senin sampai Sabtu, mungkin ada tugas kerjaan dari sekolah atau dari rumah, atau banyak hal yang dilakukan sehingga membuat adik-adik lelah. Tapi ingat adik-adik bahwa Tuhan yang kasih kita kekuatan untuk memampukan kita memuji Tuhan. Jadi di hari Minggu ini yuk adik-adik kita sama-sama dengan semangat memuji Tuhan. Nah Kak Clarita ajak kita menyanyi lagu Jangan Lelah. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas terlimpahi Tuhan seminggu ini. Sekarang kami akan memulai ibadah kami. Tuhan Yesus, sertai kami di dalam memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, bimbing kami di dalam ibadah ini. Dalam Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih William sudah memimpin kita di dalam doa pembukaan. Nah sekarang adik-adik Kak Clarita mau ajak kita menyanyi lagu tema yang berjudul Ada Kuasa Dalam Namanya. Adik-adik nyanyi bersama-sama ya dengan Kak Clarita dan guru sekolah minggu yang lain.
persembahan kita. Nah, seperti biasa, adik-adik bisa scan sesuai dengan barcode. Adik-adik bisa minta tolong papa mama atau siapapun yang ada di rumah untuk bantu scan dan memberikan persembahan, atau adik-adik bisa memberikan persembahan di kotak yang sebelumnya adik-adik sudah buat atau celengan. Nah, sambil kita memberikan persembahan kita akan sama-sama bernyanyi. Kita mau mengatakan bahwa ungkapan syukur kita, dan kita mau bilang bahwa Tuhan yang semakin besar dan kita semakin kecil. Mari kita nyanyi bersama-sama. Adik-adik, kita kan sudah mengumpulkan persembahan kita. Nah, sekarang Kak Clarita ajak Kak Clarita yang akan pimpin untuk kita sama-sama berdoa. Kita mau nyatakan ungkapan syukur kita atas setiap berkat yang Tuhan berikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat Tuhan. Terima kasih karena kami dapat memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini boleh berguna untuk memperluas kerajaan Allah di dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya Kak Clarita mau ajak kita menyanyi lagu Dalam Nama Tuhan Yesus. Nah, kita nyanyi dengan sungguh-sungguh sambil mempersiapkan hati kita dan mengatakan bahwa kita telah dimenangkan. Jadi nanti ketika dengar firman Tuhan ada yang mengganggu, adik-adik bisa mengatakan bahwa saya bisa fokus, saya bisa duduk yang tenang mendengarkan firman Tuhan, karena Tuhan telah memenangkan kita di dalam nama Tuhan Yesus. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Hendaklah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan
Hendaklah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Kami sudah memuji nama Tuhan. Sebentar kami akan bersama-sama juga mendengar firman Tuhan. Persiapkanlah hati dan pikiran kami supaya kami boleh sungguh-sungguh mengerti akan firman Tuhan, dan itu menjadikan kami anak Tuhan yang lebih baik. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak semua. Kita bersyukur ya jika sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, makanan, dan kecukupan oleh Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, di antara kalian mungkin ada yang pernah melakukan kebaikan untuk orang lain. Mungkin ada yang pernah memberi sesuatu kepada seorang pengemis misalnya. Entah itu makanan, pakaian, atau uang. Coba kalian ingat-ingat. Saat kalian memberi sesuatu ya atau pertolongan kepada seseorang, apa yang menggerakkan kalian untuk melakukan hal tersebut? Kasihan. Ya, bisa jadi karena kasih ya. Anak-anak, ada seorang laki-laki muda bernama Riston. Dia adalah seorang anak pendeta. Namun di masa mudanya dia menjalani hidupnya dengan tidak baik. Ya, dia suka merokok, mabuk-mabukan, pulang malam ya, main sama teman-temannya yang nggak bener gitu, bandel-bandel. Namun puji Tuhan loh, ya, Tuhan tidak membiarkan dia hidup seperti itu. Sejak kelas 2 SMA, dia mengalami kemunduran penglihatan karena satu penyakit yang disebut glaukoma. Pada akhirnya, pada bulan April tahun 1999, dia mengalami kebutaan. Ya. Kebutaan ini menyebabkan kuliahnya di STT Dulos terbengkalai. Ia pun memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya ya di Tentena di Sulawesi Tengah. Dia merasa hidupnya tidak berguna. Dia hanya akan menjadi beban buat orang lain, dia hanya harus bersandar hidupnya kepada orang lain ya. Jadi dia sedih sekali, dia berpikir bagaimana sisa hidupnya itu dia harus bergantung kepada pertolongan orang lain. Namun Tuhan itu baik. Ia mau memakai Pak Riston ini untuk menjadi berkat buat orang lain. Orang buta bermanfaat untuk orang lain. Apa bisa menolong orang lain? Bagaimana caranya? Suatu hari ada telepon nyasar. Ia kemudian diperkenalkan dengan satu panti asuhan di Bawen Salatiga. Ia pun kemudian datang ke sana. Nah, di sini Riston ini diberi kesempatan untuk memimpin satu tim doa. Kepercayaan inilah yang akhirnya kemudian mengubah hidupnya. Ya. Di situ dia mulai belajar bagaimana caranya membaca huruf Braille, ya. Dan dia juga belajar bagaimana caranya hidup mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Dan dia juga kembali kuliah. Nah, akhirnya Riston ini berhasil. Ya, dia berhasil menyelesaikan kuliahnya, studi S2-nya di bidang teologi ya, dengan predikat cum laude, satu predikat yang sangat hebat ya. Pelayanannya kepada sesama orang buta itu diawali di Biro Tunanetra yang namanya Laetetia. Mula-mulanya ia hanya membantu saja.
kerjain apa aja dia bantu. Dia belum ada pekerjaan yang khusus untuk dia. Jadi apa aja dia bantuin gitu. Sampai akhirnya dia menjadi koordinator untuk wilayah Jakarta Utara. Melalui pelayanan inilah ia sadar bahwa anak-anak tunanetra, ya, anak-anak tunanetra yang masih kecil itu mereka harus mendapat pendidikan sejak kecil, ya, yang bisa membuat mereka menjadi mandiri. Singkat cerita, akhirnya Pak Riston ini bersama dengan kawan-kawannya mendirikan satu yayasan untuk menolong anak-anak tunanetra yang bernama Yayasan Elfasan Ministry, ya. Awalnya mereka baru menampung 2 anak tunanetra. Namun atas kehendak Tuhan, ya, atas kasih Tuhan, ya, Tuhan memampukan Pak Riston dan kawan-kawannya untuk mengembangkan organisasi ini, yang akhirnya dia bisa memiliki sekolah, ya, untuk anak-anak tunanetra. Dia bisa memiliki satu grup musik. Dia bisa mendirikan satu asrama untuk menampung anak-anak tunanetra ini. Kisah perjalanan panjang pelayanan Pak Riston ini juga sempat loh masuk ke acara Kick Andy. Sehingga Tuhan menggerakkan hati para donatur untuk membantu, ya, pelayanan ini menjadi semakin besar, menjadi berkat untuk sesamanya. Nah, anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, apakah di antara kalian saat ini ada yang merasa, oh, saya ini tidak bisa menolong orang lain. Mana bisa saya menolong orang lain? Menolong diri saya saja saya belum bisa, ya. Bagaimana caranya? Jika kita hanya mengandalkan kehendak atau kekuatan diri sendiri, memang kita tidak bisa. Tetapi jika Tuhan, ya, yang menghendaki kita melakukannya, maka Dia akan memberi kekuatan, kemampuan, ya, sehingga kita dapat melakukan hal-hal itu untuk Tuhan. Firman Tuhan di kitab Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10 mengisahkan, ya, di hari Pentakosta penduduk kota Yerusalem dan sekitarnya itu gempar. Kalau zaman sekarang itu istilahnya viral, ya, beritanya kemana-mana. Kenapa itu terjadi? Karena waktu itu para rasul membuat banyak mujizat dan tanda-tanda. Banyak orang yang menjadi percaya dan memberi diri dibaptis karena mereka mendengar dan melihat kuasa Tuhan, ya. Kuasa Tuhan yang bekerja melalui para rasul. Dan setelah itu mereka mulai mengajarkan tentang firman Tuhan. Bagaimana Tuhan begitu mengasihi mereka dan ingin agar semua orang diselamatkan. Suatu petang, kira-kira pukul 3 sore, Petrus dan Yohanes pergi ke Bait Allah, ya. Nah, waktu itu orang Yahudi memang punya waktu untuk beribadah, berdoa itu 3 kali sehari. Pagi, petang, dan malam. Saat Petrus dan Yohanes mau masuk ke Bait Allah, ya, melalui pintu gerbang indah, mereka melihat ada seorang lumpuh di sana, ya. Sebenarnya pemandangan seperti ini tuh udah biasa. Karena orang-orang cacat tubuh saat itu memang tidak boleh masuk ke dalam Bait Allah. Mereka dianggap najis, kotor, berdosa. Sehingga di tengah-tengah masyarakat pun mereka ditolak, ya. Nah, itulah sebabnya kenapa orang-orang cacat ini, ya, akhirnya menjadi pengemis. Nah, kalau mengemisnya di sekitar Bait Allah, itu bisa dapat lebih banyak, ya, sedekahnya. Kenapa? Karena orang Farisi waktu itu punya anggapan bahwa kewajiban beragama itu selain berdoa, beribadah, juga memberi sedekah. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh orang-orang cacat tadi. Ketika orang lumpuh itu melihat Petrus dan Yohanes,
ia pun meminta sedekah. Ya, namun apa jawab Petrus? Ayo kita sama-sama buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 3. Ya, kita Para Rasul 3. Kita buka ayat yang keempat. Ya, kita akan membaca bersama-sama Kisah Para Rasul 3 ayat yang keempat sampai ke 10. Ya, sudah dapat? Maka Petrus menatap dia, ya, dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang lumpuh itu, membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak, berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti Petrus dan Yohanes ke dalam bait Allah. Berjalan melompat-lompat memuji Allah. Seluruh rakyat yang melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasa duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi. Ya. Nah, waktu Petrus menjawab demi nama Yesus orang Nazaret itu, ini menjelaskan bagaimana Petrus itu sungguh meyakini betapa Allah itu maha kuasa. Allah yang akan bekerja memberi kesembuhan kepada orang lumpuh itu. Petrus sadar betul, ya, jika dirinya itu tidak memiliki kekuatan atau kuasa untuk menyembuhkan orang. Tapi ia hanya memberi diri seluruh hidupnya untuk dipakai oleh Tuhan, ya, untuk menjadi alat Tuhan, ya. Dan Petrus percaya akan janji Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus mau terangkat ke surga, kan Tuhan Yesus pernah berjanji, ya, pernah berkata kepada murid-muridnya, di situ ada Petrus juga, bahwa mereka akan diberi kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan demi nama Tuhan. Nah, Tuhan Allah senang akan iman Petrus yang sungguh mau percaya kepada Tuhan. Tuhan yang sama juga mau melihat hari ini, apakah di antara kalian ada yang memiliki hati yang mau percaya kepada Tuhan, dengan sungguh-sungguh beriman bahwa kuasa Tuhan sanggup melakukan apa saja. Nah, anak-anak sekalian, ia mau memakai kalian dan saya yang mau memberi diri untuk dipakai menjadi alat Tuhan. Katakanlah dalam diri, dalam hati kalian masing-masing, ini aku ya Tuhan. Sebut nama kamu masing-masing, ya. Pakailah aku ya Tuhan menjadi apa yang Tuhan kehendaki. Kita akan membaca satu bagian dari Alkitab kita, ya, dari 1 Tawarikh 16 ayat 27. Ayo kita buka sama-sama 1 Tawarikh 16 ayat 27. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Ini akan menjadi ayat hafalan kita. Untuk anak-anak kelas tengah, ayat hafalannya kita ambil dari Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil.
Betul ya, anak sekalian, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, baiklah anak-anak sekalian, saya akan berdoa untuk kalian semua. Bapa dalam surga, terima kasih kalau kami boleh mendengar firman Tuhan, kami boleh belajar dari Pak Petrus dan Yohanes, bagaimana jika kami mau memberi diri kami untuk dipakai oleh Tuhan, maka Tuhan akan memberi kuasa, memberi kekuatan, memampukan hidup kami. Bapa, tolonglah saya, sebut nama kalian masing-masing. Ya, sebut nama kalian masing-masing. Tolonglah Eka ya Tuhan, pakailah saya untuk menjadi alat Tuhan. Saya mau hidup untuk Tuhan. Ampunilah dosa-dosaku ya Tuhan. Dan mulai hari ini saya mau menjadi alat Tuhan. Saya ingin melakukan hal-hal yang baik untuk Tuhan. Dan saya percaya, jika Tuhan menghendaki, maka Engkau akan melakukan apa saja melalui hidupku ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Halo adik-adik, sekarang sudah waktunya kita untuk melakukan aktivitas. Adik-adik ada yang tahu nggak hari ini aktivitasnya ngapain? Betul banget adik-adik, hari ini kita akan menggambar orang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Pastinya aktivitas hari ini seru banget. Yuk, kita langsung mulai ya. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah kertas warna, kertas pola, pen, spidol warna-warni, pensil warna, gunting, dan juga lem kertas. Yuk kita mulai dari mewarnai ya adik-adik. Nah, untuk wajahnya kita bisa kasih rambutnya. Lalu jangan lupa untuk kita kasih matanya. Nah, matanya bisa pakai pen ya adik-adik. Jangan lupa untuk menggambar mulutnya. Lalu mulutnya dikasih warna. Setelah sudah diwarnai polanya, kita kasih ayat hafalannya ya adik-adik menggunakan spidol. Ayat hafalannya yaitu Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Setelah itu kita menggunting adik-adik.
Setelah itu, ambil kertas berwarna, lalu kita tempel menggunakan lem kertas. Sekarang untuk celananya dibelah dua, lalu kita potong. Lalu kita buka dan kita lipat, lalu lipat ke arah yang berlawanan lagi. Nah, kita tarik. Nah, sekarang kita tempel. Jadi deh. Nah, adik-adik, sudah selesai. Mudah sekali kan buatnya? Kakak Irin aja bikinnya gampang banget. Berarti adik-adik di rumah juga harus buat ya. Adik-adik bisa buat sebagus mungkin, sekreatif mungkin. Lalu jika adik-adik sudah selesai, jangan lupa untuk memfoto hasil karya adik-adik dan dikirim ke grup WA ya. Selamat mencoba adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Wah, adik-adik hebat sekali, sudah mengikuti ibadah sekolah minggu online dengan baik. Nah, sekarang adik-adik kita mau tutup ibadah sekolah minggu kita. Kak Clarita mau ingatin lagi bahwa di minggu ini kita boleh sama-sama diingatkan bahwa Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan. Jadi adik-adik tetap semangat menjalani aktivitas. Sama seperti Tuhan memberikan kuasa kepada Petrus yang dapat menyembuhkan orang lumpuh. Nah, begitu juga Tuhan akan memberikan kekuatan untuk kita semua. Adik-adik, Kak Clarita akan tutup di dalam doa, dan setelah kita berdoa nanti kita akan sama-sama menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih karena Tuhan masih mengizinkan kami, anak-anak-Mu, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memberikan persembahan, untuk memuji Tuhan, dan juga melakukan aktivitas. Kiranya apa yang kami lakukan hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Bye-bye adik-adik. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.
waktu itu aku ikut Kids Camp, itu tuh waktu tahun 2017, dan itu aku masih duduk di kelas 5 SD. Yang aku dapetin itu kita sebagai anak domba Allah yang hilang, tapi Tuhan menemukannya gitu. Pesannya semangat terus dan dibawa have fun aja, karena ini bakalan jadi momen yang memorable banget. Halo semuanya, saya Lisa. Pada tahun 2018 yang lalu, saya mengikuti Kids Camp yang diadakan oleh sekolah minggu. Wah, itu sih pengalaman Kids Camp pertama kali saya. Dan teman-teman saya juga banyak loh yang mengikutinya. Bayang dong ya serunya seperti apa. Tapi selain serunya acara, ada juga loh yang menurut saya momen yang berkesan dan saya sampai sekarang masih ingat. Yaitu setelah firman Tuhan, kami diajak untuk mengakui segala kesalahan-kesalahan kita di hadapan Tuhan. Dan juga kita mengambil keputusan untuk percaya dan menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi. Pasti di tahun ini, kalian juga bisa mengalami pengalaman yang lebih indah dari yang saya alami dulu. Makanya, tunggu apa lagi? Yuk daftar ke wali kelas masing-masing. Oke? Daftar ya! Halo adik-adik semua, nama aku Manson dari Kids Camp tahun 2018. Aku pengen cerita sedikit nih. Waktu tahun itu aku ikut Kids Camp, aku dapat banyak banget pengalaman. Di situ juga ada games-games seru loh. Tapi yang terutama, aku merasa semakin dekat, semakin kenal sama Tuhan. Yuk, kita ikut Kids Camp. Kita mau kenal lebih dekat sama Tuhan, tapi dengan cara yang seru. Yuk.